Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran keseimbangan, dan elastisitasnya. Yuk, simak terus videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang permintaan. Maksudnya bukan permintaan kayak gini ya guys. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu apa itu permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, hukum permintaan, dan kurva-kurvanya. Oke, yang pertama langsung saja. Apa itu teori permintaan? Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Selanjutnya, faktor penentu permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya hukum permintaan. Semakin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Oke, yang terakhir yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan berbagai jenis barang pada umumnya menurun ke kiri atas, ke kanan bawah. Berikutnya yaitu penawaran. Teori penawaran. Teori penawaran menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan suatu barang yang akan dijualnya. Adapun faktor penentu penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut. Yang terakhir, tingkat teknologi yang digunakan. Oke, yang ketiga ada hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yang terakhir ada kurva penawaran. Pada umumnya kurva penawaran menaik dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti itu karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Next, keseimbangan. Keadaan suatu pasar dapat dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Adapun cara menentukan keseimbangan, yaitu dengan contoh yang menggunakan angka, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, serta menentukannya secara matematik. Berikut contoh kasus perubahan permintaan atau penawaran. Dari pergeseran kurva permintaan ke sebelah kanan,
dan pergeseran kurva penawaran ke sebelah kanan. Berikut akan saya jelaskan kasus perubahan keseimbangan pada gambar ini. Permintaan bertambah, kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. Penawaran berkurang, kurva penawaran bergeser ke kiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan yaitu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Adapun elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 konsep, yaitu elastisitas harga, elastisitas permintaan pendapatan, dan elastisitas permintaan silang. Oke, selanjutnya analisis elastisitas permintaan. Apabila permintaan agak datar bentuknya atau landau, suatu pergeseran kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang sedikit, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan cukup besar. Apabila permintaan bentuknya menurun dan sangat curam, suatu pergeseran ke atas kurva penawaran akan menimbulkan perubahan harga yang besar, tetapi perubahan jumlah yang diperjualbelikan adalah relatif kecil. Berikutnya koefisien elastisitas permintaan. Suatu angka penunjuk yang menggambarkan sampai berapa besarkah perubahan jumlah barang yang diminta apabila dibandingkan dengan perubahan harga. Berikut rumus penghitungan koefisien elastisitas. Lalu ada tingkat elastisitas permintaan. Yang pertama, tidak elastis sempurna adalah kurva permintaan yang koefisien elastisitasnya bernilai 0, bentuknya adalah sejajar dengan sumbu tegak. Yang kedua, elastis sempurna adalah kurva permintaan yang koefisien elastisitasnya adalah tidak berbentuk sejajar dengan sumbu datar. Faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Yang terakhir, jangka waktu di dalam mana permintaan dianalisis. Selanjutnya, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran, ukuran kuantitatif sebagai akibat perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Adapun rumus koefisien elastisitas penawaran sebagai berikut. Ada 5 tingkat elastisitas kurva penawaran. Yang pertama, elastis. Yang kedua, elastisitas sempurna. Yang ketiga, elastisitas uniter. Yang keempat, tidak elastis sempurna. Yang terakhir, tidak elastis. Oke, yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran.
yaitu sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.